Emma, seorang janda Amerika yang baru saja melewati masa sulit dalam hidupnya, bertemu dengan Arif, pria muda asal Madiun yang penuh ketulusan dan kehangatan. Terpesona oleh kebaikan dan keimanan Arif, Emma memutuskan untuk memulai hidup baru di Indonesia. Namun perjalanan cinta mereka tidak mudah. Emma harus menghadapi tantangan budaya, keluarga Arif yang konservatif, dan pergolakan batin saat ia memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Konflik memuncak saat keluarga Arif menolak hubungannya, memaksa Emma dan Arif untuk memilih antara cinta dan tradisi. Akankah cinta mereka bertahan dan membawa mereka ke kehidupan baru yang penuh harapan? Emma menatap keluar jendela kafe kecil di pusat Jakarta dengan tatapan kosong. Hujan rintik-rintik menyapu jalanan yang sibuk, mengaburkan lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Aroma kopi yang semerbak memenuhi ruangan, tapi tak mampu mengusir rasa hampa yang menggelayuti hatinya. Sudah hampir 6 bulan sejak suaminya meninggal dunia, meninggalkan luka yang belum juga sembuh. Di usianya yang baru 30 tahun, Emma merasa hidupnya seperti kapal tanpa arah, terombang-ambing di lautan kesedihan yang tak berujung. Hari itu, Emma sedang menjalani perjalanan bisnis yang membawanya ke Indonesia, sebuah negara yang asing dan penuh warna. Ia datang dengan hati yang berat, berharap menemukan sesuatu yang bisa mengisi kekosongan dalam dirinya. Namun, yang ia dapatkan hanyalah kesendirian yang semakin pekat. Tiba-tiba, sebuah suara lembut memecah keheningan di mejanya. "Boleh duduk?" tanya seorang pria muda dengan senyum ramah, berbahasa Inggris dengan aksen Jawa yang kental. Emma menoleh dan melihat seorang pria berusia sekitar 25 tahun, dengan mata yang bersinar penuh kehangatan. Tanpa banyak pikir, ia mengangguk dan menggeser kursinya. "Tentu." Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Arif, mahasiswa asal Madiun yang sedang magang di Jakarta. Ia duduk dengan santai, menatap Emma dengan penuh perhatian. "Kamu dari Amerika ya? Apa yang membawamu ke sini?" Emma tersenyum tipis. "Bisnis. Tapi jujur saja, aku juga sedang mencari sesuatu. Mungkin kedamaian." Arif mengangguk mengerti. Indonesia memang penuh kejutan. Kadang kita datang mencari sesuatu, tapi malah menemukan hal yang tak terduga. Percakapan mereka mengalir begitu saja, seperti dua jiwa yang lama terpisah, akhirnya bertemu kembali. Arif bercerita tentang kampung halamannya di Madiun, tentang sawah hijau yang membentang, tentang keluarga sederhana yang penuh kasih. Emma mendengarkan dengan seksama, merasa ada kehangatan yang mengalir dari cerita itu. Hari-hari berikutnya, Emma dan Arif semakin sering bertemu. Mereka berjalan-jalan di taman kota, mencicipi makanan jalanan yang beraneka rasa, dan bertukar cerita tentang kehidupan. Emma yang awalnya canggung mulai belajar bahasa Indonesia, meski pelafalannya sering membuat Arif tertawa geli. Arif dengan sabar mengajarinya, membimbingnya dengan penuh kelembutan. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung tinggi, mereka duduk di tepi danau kecil di Jakarta. Angin sepoi-sepoi membawa aroma segar, dan suasana terasa begitu damai. Arif menatap Emma dengan serius. "Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku harus jujur. Aku mencintaimu." Emma terkejut. Jantungnya berdegup kencang, campuran antara kebahagiaan dan ketakutan. Ia tahu perasaan itu juga tumbuh dalam hatinya, tapi ada begitu banyak hal yang belum ia mengerti, begitu banyak perbedaan yang harus mereka hadapi. Namun di saat itu juga, Emma merasakan sebuah harapan baru. Harapan bahwa mungkin, di negeri yang jauh dari rumahnya, ia bisa menemukan cinta dan kebahagiaan yang selama ini hilang. Malam itu, di bawah langit Jakarta yang penuh bintang, Emma memutuskan untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya. Sebuah perjalanan yang akan mengubah segalanya. Setelah pengakuan Arif di tepi danau itu, Emma merasa dunianya berubah. Cinta yang tiba-tiba hadir di hati, membawa warna baru yang hangat dan menenangkan. Namun, bersamaan dengan perasaan bahagia itu, muncul juga rasa takut dan kebingungan. Bagaimana mungkin ia, seorang wanita Amerika yang sudah terbiasa dengan kebebasan dan cara hidup modern, bisa menyatu dengan dunia yang sangat berbeda? Apalagi,
Arif bukan hanya pria biasa. Ia adalah anak dari keluarga Jawa yang sangat menjunjung tinggi adat dan agama. Hari-hari Emma berikutnya di Jakarta terasa seperti petualangan yang menantang sekaligus menyenangkan. Ia mulai belajar bahasa Indonesia dengan lebih serius. Setiap pagi ia membuka aplikasi belajar bahasa sambil mengulang kata-kata yang dulu terasa sulit diucapkan. Selamat pagi. Apa kabar? Terima kasih. Ia ulangi dengan pelan, mencoba menyerap setiap intonasi dan nada. Arif selalu sabar menemani, mengoreksi dengan senyum, dan kadang tertawa kecil saat Emma salah ucap. Selain bahasa, Emma juga mulai mengenal budaya Indonesia lebih dalam. Arif mengajaknya menghadiri berbagai acara keluarga dan tradisi lokal. Dari upacara adat di Madiun hingga perayaan kecil di kampung halaman Arif, Emma menyaksikan bagaimana nilai-nilai kekeluargaan dan agama begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari. Ia terkagum-kagum sekaligus merasa terharu melihat betapa hangat dan ramahnya orang-orang di sana. Suatu hari, Arif mengajak Emma pulang ke Madiun untuk bertemu dengan keluarganya. Emma merasa gugup sekaligus bersemangat. Ia tahu ini adalah langkah besar, bukan hanya sekadar bertemu keluarga, tapi juga mengenal akar dan tradisi yang akan menjadi bagian dari hidupnya jika mereka serius bersama. Sesampainya di rumah Arif, suasana langsung terasa berbeda, rumah sederhana tapi penuh kehangatan. Ibu Arif menyambut Emma dengan senyum ramah, sementara ayahnya terlihat lebih serius, menatap Emma dengan tatapan yang sulit ditebak. Emma berusaha berbicara dengan sopan dan menggunakan beberapa kata bahasa Indonesia yang sudah dipelajarinya. Selamat pagi, Bu. Terima kasih sudah menerima saya di sini, ucapnya dengan suara sedikit gemetar. Keluarga Arif memang ramah, tapi ada sesuatu yang Emma rasakan, sebuah ketegangan halus, terutama saat pembicaraan mulai menyentuh soal agama dan budaya. Arif kemudian dengan lembut memberitahu keluarganya tentang keinginan Emma untuk mempelajari Islam dan menjadi mu'alaf. Reaksi mereka tidak seperti yang ia harapkan. Ibu Arif terlihat terkejut, tapi mencoba mengerti. Sedangkan ayah Arif mengerutkan dahi, tampak ragu dan khawatir. Ini bukan hal yang mudah, Emma. Menjadi bagian dari keluarga kami berarti mengikuti tradisi dan keyakinan kami dengan sepenuh hati, kata ayah Arif dengan suara berat. Emma merasakan tekanan yang luar biasa. Ia tahu keputusan ini bukan hanya soal dirinya, tapi juga tentang bagaimana ia akan diterima oleh keluarga dan masyarakat sekitar. Di satu sisi, ia ingin menunjukkan keseriusannya pada Arif dan keluarganya. Di sisi lain, ia takut kehilangan jati dirinya sendiri. Malam itu, setelah makan malam bersama, Emma duduk di teras rumah sambil menatap langit malam yang penuh bintang. Arif duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. Kamu kuat, Emma. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku percaya kita bisa melewati semuanya bersama, kata Arif dengan suara penuh keyakinan. Emma menarik napas dalam-dalam. Aku juga ingin mencoba, Arif. Aku ingin belajar dan berubah, bukan hanya untuk kamu, tapi juga untuk diriku sendiri. Tapi aku takut kehilangan siapa aku sebenarnya. Arif tersenyum dan mengusap rambut Emma pelan. Perubahan memang menakutkan, tapi kadang kita harus berani melangkah keluar dari zona nyaman untuk menemukan kebahagiaan sejati. Hari-hari berikutnya menjadi masa perjuangan bagi Emma. Ia mulai mengikuti kelas pengajian, belajar tentang Islam dengan sungguh-sungguh. Setiap ayat yang ia baca, setiap doa yang ia pelajari, membuat hatinya semakin tenang dan yakin. Namun, di balik itu semua, ia juga menghadapi tatapan penasaran dan bisik-bisik dari lingkungan sekitar yang belum sepenuhnya menerima kehadirannya. Arif selalu menjadi pendukung terbesarnya. Ia menemani Emma dalam setiap langkah, menguatkan saat keraguan datang, dan merayakan setiap kemajuan kecil yang dicapai Emma. Mereka berdua tahu, perjalanan ini tidak akan mudah, tapi cinta mereka menjadi alasan kuat untuk terus berjuang. Namun, di balik kebahagiaan dan harapan itu, bayangan konflik mulai mengintai. Keluarga Arif yang konservatif semakin menunjukkan keraguannya, dan Emma mulai merasakan beban yang semakin berat.
Apakah cinta mereka cukup kuat untuk melewati semua rintangan ini? Hari-hari setelah pertemuan keluarga Arif berubah menjadi masa yang penuh ketegangan bagi Emma. Semangat dan harapan yang semula membara kini mulai meredup, tertutup oleh bayang-bayang keraguan dan penolakan yang datang dari orang-orang terdekat Arif. Emma merasa seolah-olah berada di persimpangan jalan yang sulit, di mana cinta dan tradisi bertabrakan dengan keras. Setelah Emma menyatakan niatnya untuk menjadi mu'alaf dan warga negara Indonesia, suasana di rumah Arif berubah drastis. Ibu Arif yang sebelumnya ramah mulai menunjukkan kekhawatiran yang tersirat di balik senyumnya. Ayah Arif, yang sudah lama memendam rasa skeptis, semakin vokal menentang keputusan Emma. Emma, kami menghargai kamu, tapi ini bukan hanya soal kamu dan Arif. Ini soal keluarga, soal adat, dan soal agama yang kami pegang teguh. Ucap ayah Arif dengan nada serius saat mereka duduk bersama di ruang tamu. Emma mencoba menjelaskan perasaannya dengan tenang, betapa cintanya pada Arif membuatnya ingin belajar dan berubah, bukan karena paksaan, tapi dari hati yang tulus. Namun, kata-katanya seolah tenggelam di antara kekhawatiran dan prasangka yang sudah mengakar. Aku ingin menjadi bagian dari keluarga ini, bukan untuk mengubah siapa aku, tapi untuk menghormati kalian dan Arif, katanya pelan. Namun, penolakan itu bukan hanya datang dari keluarga Arif. Lingkungan sekitar juga mulai memberi tekanan. Bisik-bisik dan tatapan penuh pertanyaan membuat Emma merasa seperti orang asing yang tidak diinginkan. Ia mulai merasakan beban yang berat, seolah-olah harus membuktikan dirinya setiap saat. Arif sendiri berada di tengah pusaran konflik yang sulit. Ia mencintai Emma dengan sepenuh hati, tapi juga tidak ingin mengecewakan keluarganya. Pertentangan batin itu membuatnya sering terlihat murung dan gelisah. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon apartemen kecil mereka di Jakarta, Arif mengungkapkan kegelisahannya. Emma, aku takut. Aku takut kehilangan kamu. Tapi aku juga takut kehilangan keluargaku. Aku tidak tahu harus bagaimana, katanya dengan suara bergetar. Emma menggenggam tangan Arif erat. Aku juga takut, Arif. Tapi aku yakin, kalau cinta kita benar, kita harus berani melewati semua ini bersama. Namun kata-kata itu terasa berat saat kenyataan terus menekan. Suatu sore, saat Emma kembali ke rumah Arif di Madiun, ia mendapati suasana yang dingin dan penuh ketegangan. Beberapa anggota keluarga Arif menatapnya dengan mata penuh keraguan dan ketidaksetujuan. Kamu harus mengerti, Emma. Ini bukan soal kamu tidak diterima, tapi soal tradisi yang harus dijaga, ujar salah satu paman Arif dengan nada tegas. Emma merasa hatinya hancur. Ia mulai meragukan keputusan besar yang telah diambilnya. Apakah benar ia harus mengubah seluruh hidupnya demi cinta yang belum tentu diterima? Apakah ia bisa bertahan menghadapi segala penolakan ini? Malam itu, pertengkaran hebat pecah antara Emma dan Arif. Kata-kata terlontar dengan emosi yang membuncah, rasa sakit dan kecewa yang selama ini terpendam akhirnya meledak. Kenapa semuanya harus sulit seperti ini? Aku sudah berusaha, tapi kenapa kalian tidak bisa menerima aku apa adanya? Suara Emma bergetar, air mata mengalir deras. Arif memeluknya erat, juga tak kuasa menahan kesedihan. Aku juga tidak tahu, Emma. Aku ingin kita bisa bersama tanpa harus menghadapi semua ini. Tapi kenyataannya berbeda. Di tengah malam yang sunyi, mereka duduk berpelukan, merasakan luka yang sama. Namun, di balik kesedihan itu, ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Mereka sadar, cinta sejati tidak selalu mudah. Tapi jika mereka kuat dan saling mendukung, mereka bisa melewati badai ini. Emma menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan hatinya. Aku tidak mau menyerah, Arif. Aku ingin berjuang, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk masa depan yang kita impikan. Arif mengangguk, matanya penuh tekad. Kita akan berjuang bersama, Emma. Tidak peduli seberapa sulitnya. Puncak konflik, itu menjadi titik balik dalam perjalanan mereka. Dari keraguan dan perpisahan yang hampir terjadi, mereka menemukan kekuatan baru untuk melanjutkan perjalanan cinta yang penuh liku ini. Namun, perjuangan sejati masih menanti di depan mata.
Setelah malam penuh air mata dan pengakuan itu, Emma dan Arif sadar bahwa cinta mereka bukan sekadar kisah manis yang mudah dijalani. Ini adalah perjalanan panjang yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Namun, justru dari titik terendah itu, mereka menemukan kekuatan baru untuk melangkah bersama. Emma memulai langkah besar dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk benar-benar mendalami Islam. Bukan hanya untuk memenuhi harapan Arif atau keluarganya, tapi karena hatinya ingin mengenal dan memahami agama yang selama ini menjadi bagian dari hidup pria yang dicintainya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk membaca Al-Quran, meski awalnya sulit menghafal dan memahami maknanya. Ia rajin mengikuti kelas pengajian yang diadakan di masjid dekat rumah Arif di Jakarta. Suara azan yang berkumandang setiap sore kini terasa seperti panggilan yang menenangkan jiwa. Namun, perjalanan ini bukan tanpa rintangan. Kadang Emma merasa lelah dan putus asa. Ada saat-saat ketika ia merindukan kebebasan lama yang dulu ia miliki, ketika ia bisa menjalani hidup tanpa harus memikirkan aturan dan batasan baru. Tapi setiap kali keraguan itu datang, ia mengingat senyum Arif dan tekadnya untuk membuktikan bahwa cinta mereka lebih kuat dari segala perbedaan. Arif juga tidak tinggal diam. Ia berusaha keras meyakinkan keluarganya bahwa Emma berubah bukan karena paksaan, melainkan dari hati yang tulus. Ia sering berbicara dengan ayahnya, mencoba membuka pikiran dan hati sang ayah yang konservatif. "Pak, Emma bukan orang asing yang ingin mengubah kita. Dia hanya ingin menjadi bagian dari keluarga kita dengan caranya sendiri," kata Arif dengan penuh kesabaran. Perlahan sikap keluarga Arif mulai berubah. Ibu Arif yang dulu ragu kini mulai menerima Emma dengan lebih hangat. Beberapa anggota keluarga lain juga mulai melihat usaha dan ketulusan Emma. Meskipun tidak semua orang langsung menerima, ada tanda-tanda harapan yang mulai muncul. Di tengah perjuangan itu, Emma dan Arif semakin dekat. Mereka berbagi suka dan duka, saling menguatkan ketika cobaan datang. Malam-malam panjang mereka habiskan untuk berdiskusi tentang masa depan, tentang bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis, meski berasal dari latar belakang yang berbeda. Suatu hari, Emma mendapat kabar dari kantor bahwa proses pengajuan kewarganegaraannya sudah mulai berjalan. Hatinya berdebar campur aduk antara senang dan gugup. Ini bukan hanya soal dokumen resmi, tapi simbol bahwa ia benar-benar siap memulai hidup baru di tanah yang kini ia cintai. Namun, perjuangan terbesar belum usai. Masih ada tantangan dari lingkungan sekitar yang belum sepenuhnya menerima kehadiran Emma. Bisik-bisik dan tatapan sinis kadang masih menghantui, membuatnya merasa terasing. Tapi kali ini, Emma tidak sendiri. Arif selalu ada di sampingnya, menjadi pelindung dan penyemangat. Suatu sore di Madiun, saat mereka menghadiri acara keluarga, Emma berdiri di depan cermin kecil sambil mengenakan kerudung yang baru saja dibelinya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan getaran campur aduk di dadanya. Ini bukan hanya soal penampilan, tapi simbol pengorbanan dan komitmen yang ia buat. Arif menghampirinya, tersenyum lembut. "Kamu terlihat cantik, Emma. Aku bangga padamu." Emma tersenyum balik, matanya berkaca-kaca. "Aku juga bangga pada kita, Arif. Kita sudah melewati banyak hal bersama. Perjuangan dan pengorbanan mereka membuahkan hasil. Hubungan mereka semakin kuat dan keluarga Arif mulai membuka hati." Meski jalan masih panjang, Emma dan Arif yakin bahwa cinta dan ketulusan akan membawa mereka ke tempat yang indah. Mereka belajar bahwa cinta bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang keberanian untuk berubah, berjuang, dan menerima. Dan disinilah, di tengah perjuangan itu, mereka menemukan arti sejati dari sebuah keluarga. Setelah perjalanan panjang penuh liku, akhirnya hari yang dinanti-nanti tiba. Emma resmi menjadi mu'alaf dan warga negara Indonesia. Proses yang tidak mudah itu kini menjadi bukti nyata dari tekad dan cintanya yang tulus kepada Arif dan tanah yang kini ia sebut rumah. Di balik segala perjuangan dan pengorbanan, Emma menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Pagi itu, langit Madiun cerah dengan sinar matahari yang hangat menyapa. Keluarga Arif berkumpul di rumah sederhana mereka,
mempersiapkan segala sesuatu untuk upacara pernikahan yang akan mengikat Emma dan Arif dalam ikatan suci. Ada kegembiraan yang tulus, tapi juga haru yang tak terucapkan. Mereka semua tahu, perjalanan Emma bukanlah hal yang mudah, dan penerimaan keluarga adalah hadiah terbesar yang bisa mereka berikan. Emma berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya tradisional Jawa berwarna pastel yang anggun. Kerudung putih melingkar, lembut di kepalanya, menambah kesan anggun dan penuh rasa syukur. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hati yang berdebar kencang. Semua rasa takut dan ragu yang pernah menghantuinya kini berubah menjadi kekuatan. Arif datang menghampiri, mengenakan beskap hitam dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. "Kamu terlihat sangat cantik, Emma," katanya dengan suara penuh kekaguman. Emma tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Arif. Aku tidak akan sampai di sini tanpa kamu." Upacara pernikahan berlangsung sederhana namun penuh makna. Doa-doa dan harapan mengalir dari keluarga dan sahabat yang hadir, menyatukan dua jiwa yang berbeda budaya dan latar belakang. Saat mereka mengucapkan janji suci, Emma merasakan getaran kebahagiaan yang dalam, seolah semua perjuangan dan pengorbanan terbayar lunas. Setelah acara, keluarga Arif secara resmi menyambut Emma sebagai bagian dari mereka. Ibu Arif memeluk Emma erat dengan mata yang berkaca-kaca. "Selamat datang di keluarga kami, Nak. Kami bangga padamu." Emma merasa hangat dan diterima, sebuah perasaan yang selama ini ia dambakan. Ia tahu, bukan hanya cinta Arif yang membuatnya kuat, tapi juga cinta dan penerimaan keluarga yang kini menjadi rumah barunya. Hari-hari berikutnya, Emma dan Arif memulai kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Mereka tinggal di Madiun, di rumah kecil yang sederhana tapi penuh cinta. Emma terus belajar dan menyesuaikan diri dengan kehidupan baru, sementara Arif selalu ada di sampingnya, menjadi pendukung setia. Cinta mereka menjadi bukti bahwa perbedaan, budaya dan agama bukan penghalang, melainkan jembatan yang menguatkan. Mereka mengajarkan bahwa dengan ketulusan, pengertian, dan pengorbanan, dua hati bisa bersatu dan menciptakan kebahagiaan yang sejati. Emma, yang dulu adalah wanita asing di negeri ini, kini menemukan rumah dan keluarga baru. Ia bukan hanya menjadi warga negara Indonesia, tapi juga menjadi bagian dari sebuah kisah cinta yang menginspirasi. Di bawah langit Madiun yang tenang, Emma dan Arif berjalan bergandengan tangan, siap menghadapi masa depan bersama. Dengan cinta yang menyatukan, mereka tahu tidak ada rintangan yang terlalu besar untuk dilewati.